Itu sebabnya pengurus besar Nahdlatul Ulama membuat kesimpulan bahwa tidak ada peran yang lebih tepat bagi kepengurusan Nahdlatul Ulama selain membantu pemerintah untuk memastikan bahwa agenda-agenda pemerintah yang memang dimaksudkan untuk kemaslahatan rakyat banyak benar-benar sampai kepada rakyat. Yang wajib mengupayakan program-program ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat itu pemerintah. Tanggung jawab pemerintah. NU tidak wajib. Tapi NU karena warganya sedemikian banyak, NU menjadi wajib membantu pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang kami hormati Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih 2024-2029, Bapak Jenderal Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, ada Pak Bahlil Lahadalia, ada Pak Suharso Monoarfa, ada Pak Budiari, ada Pak Yakut Holkomas, Bapak Kepala Kepolisian RI dan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Pak LS Prabowo dan Pak A Subianto. Saya kira ini pasangan yang termasuk di antara tanda-tanda zaman ini. Yang saya hormati para duta besar negara sahabat, Excellencies, welcome, thank you for attending our gathering today. Duta besar Saudi Arabia, Duta besar Palestina, Duta besar Kerajaan Maroko, India, Uni Eropa, Duta besar Mesir, Jordan, Duta besar Inggris, Malaysia dan lain-lain, Singapura, Duta besar Brazil, ya. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Para kiai, para pengurus, jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, baik Suriah maupun Tanfidiyah, Wakil Rais Am, Kiai Anwar Iskandar, yang juga sekaligus Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Khatib Am, Kiai Ahmad Asrori, Said Asrori, Saudara Sekjen, Gron Syekh Saifullah Yusuf, Saudara Umum, Saudara Gutwan Arif, para pimpinan badan-badan otonom yang hadir, Ibu Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Muslimat NU, Saudara Adin Jahuruddin, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Margaret, Ketua Umum Fatayat NU, ini Ibnu dan IPPNU juga hadir ya, alhamdulillah, hadir semua. Para PMI juga hadir, alhamdulillah sudah merasa NU lagi ya. Teman-teman para pimpinan pengurus wilayah
Nahdlatul Ulama se-Indonesia yang hadir juga bersama kita, alhamdulillah. Ini adalah halal bihalal keluarga. Saya kira ini harus saya sampaikan sejak awal bahwa pertemuan kita pada hari ini adalah halal bihalal keluarga. Dan yang hadir di sini semuanya adalah anggota-anggota keluarga. Itu sebabnya kami memilih untuk menyelenggarakan acara halal bihalal ini di rumah sendiri, walaupun keadaannya seperti ini. Mungkin akan ada yang yang ngerasani yang apa namanya memprotes, kenapa kok PBNU bikin halal bihalal kok enggak di tempat yang lebih bonafit misalnya. Ya karena ini adalah halal bihalal keluarga yang kita selenggarakan di rumah sendiri di antara anggota-anggota keluarga sendiri. Jadi kalau pada saat ini hadir Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Ya, walaupun kehadiran beliau jelas ada konteks khusus, tapi beliau hadir sebagai anggota-anggota keluarga kita, keluarga Nahdlatul Ulama. Dan oleh karena itu, mengiringi rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini, saya atas nama semua teman-teman jajaran pengurus dan aktivis Nahdlatul Ulama juga ingin mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi beliau berdua dengan perlindungan, bimbingan, kekuatan, dan pertolongan untuk kejayaan, kemajuan, kemaslahatan seluruh bangsa dan negara yang kita cintai ini. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebetulnya sejak Nahdlatul Ulama mengundurkan diri dari panggung politik praktis, kita tahu dulu NU pernah menjadi partai, tapi kemudian mengundurkan diri dari politik praktis dan kembali menjadi jam'iyah, diniyah, ijtimaiyah, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. NU itu sudah tidak pernah lagi berkampanye ngajak-ngajak orang masuk NU. Kalau waktu jadi partai jelas kampanye, namanya juga partai politik. Tapi setelah mundur dari politik praktis tidak pernah lagi ada kampanye ngajak orang masuk NU, itu tidak pernah. Yang dilakukan tidak lebih dari sekedar dakwah diniyah, ajakan keagamaan, pendidikan keagamaan. Dan kalaupun ada hal-hal yang menjadi hajat masyarakat banyak yang kemudian oleh Nahdlatul Ulama diupayakan untuk membantu menyediakan fasilitasnya, ini sekedar sebagai pemenuhan dari rasa terpanggil Nahdlatul Ulama atas apa yang menjadi hajat masyarakat banyak. Tapi sekali lagi, tidak pernah lagi ada kampanye ngajak orang masuk NU, itu tidak pernah lagi. Tetapi bimasyiatillah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, entah kenapa saya sendiri sampai sekarang juga masih belum menemukan kesimpulan. Entah kenapa masyarakat yang berbondong-bondong ingin bergabung dengan Nahdlatul Ulama, bahkan kemudian merasa dirinya adalah bagian dari Nahdlatul Ulama ini,
dari waktu ke waktu terus berkembang membesar luar biasa. Pada waktu NU menjadi partai politik, perolehan suaranya cuma 18%. Jauh dari perolehan suaranya Pak Prabowo ini yang 57,9%. Waktu itu NU cuma 18%. Tapi survei terakhir dari sejumlah lembaga semuanya menunjukkan hasil yang konsisten bahwa masyarakat Indonesia yang merasa, yang mengklaim dirinya sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama ini sudah lebih dari separuh penduduk Indonesia. Yang paling pesimis itu dari Burhanuddin Muhtadi itu apa? Indikator ya. Yang hasilnya cuma 51%. Yang paling optimis itu Litbang Kompas, 61%. Yang moderat itu dari ini LSI-nya Denny JA yang hasilnya 56,9% dari penduduk Indonesia. Besar sekali. Dan kenyataan ini kami setelah sadari sejak beberapa tahun terakhir. Itu sebabnya pengurus besar Nahdlatul Ulama membuat kesimpulan bahwa tidak ada peran yang lebih tepat bagi kepengurusan Nahdlatul Ulama selain membantu pemerintah untuk memastikan bahwa agenda-agenda pemerintah yang memang dimaksudkan untuk kemaslahatan rakyat banyak benar-benar sampai kepada rakyat. Ini adalah landasan pemikiran kenapa sejak awal kami menyatakan bahwa Nahdlatul Ulama bersama Presiden Joko Widodo sampai akhir, karena Nahdlatul Ulama ingin membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memastikan agenda-agenda pemerintah yang memang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk kemaslahatan rakyat sungguh-sungguh sampai kepada rakyat. Urusan pendidikan itu kan tanggung jawabnya pemerintah sebetulnya, bukan tanggung jawabnya NU. Yang wajib bikin sekolahan itu pemerintah, NU tidak wajib. Yang wajib bikin rumah sakit sebanyak mungkin supaya semua warga dapat pelayanan, itu pemerintah. NU tidak wajib. Yang wajib mengupayakan program-program ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat itu pemerintah. Tanggung jawab pemerintah. NU tidak wajib. Tapi NU karena warganya sedemikian banyak, NU menjadi wajib membantu pemerintah untuk memastikan bahwa agenda kemaslahatan ini sungguh-sungguh sampai kepada rakyat. Maka dengan ini, sejak awal, kita juga ingin sampaikan bahwa nanti ke depan Nahdlatul Ulama tidak akan pernah tidak bersama-sama dengan pemerintahan presiden yang akan datang, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka. Apakah ini soal politik? Ya, tapi motivasinya adalah kemaslahatan rakyat. Karena tasarruful imam manutun bimaslahatir ra'iyah. Karena tanggung jawab imam adalah mengupayakan apa yang mungkin, apa yang bisa untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah seluruh jajaran Nahdlatul Ulama, mulai dari PBNU sampai ke kepengurusan desa di ranting-ranting, semuanya siap bekerja untuk itu. Dan kami telah mengembangkan model untuk pelaksanaan itu yang kemudian kami sebut sebagai gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama. Kami bentuk satgas tersendiri. Nah, ketuanya kebetulan Menteri Agama, Yakut Holkomas.
ini bukan soal nepotisme, tapi ini soal practicality, karena supaya praktis saja gitu. Dan bahkan sudah selama ini kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, dekat sekali koordinasinya dengan Pak Listio Sigit Prabowo. Ya. Dan juga semua banom-banom juga terlibat di dalam Satgas tersebut. Ya. Ini ada Gerakan Pemuda Ansor dan Fatayat ini yang muda-muda ini. Ya. Adin Jawarudin, ketua umumnya sekarang. Jadi ini Yakut sudah lengser duluan Pak Prabowo yang diganti dia. Ketumnya sekarang Adin Jawarudin. Ya. Kebetulan wakil ketua umumnya sekretaris pribadi saya sendiri, ini Ahmad Gufron Sirot ini. Ketua umum Fatayat, sahabat Margaret. Saya kira, nah alhamdulillah wakil presidennya sekarang ini sepantaran dengan mereka-mereka ini. Sehingga saya kira ke depan akan lebih mudah untuk membangun kerjasama karena alam pikiran yang kurang lebih sama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak lain kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga ini bukan Ramadan dan Idul Fitri yang terakhir bagi kita. Semoga sudah ini Presiden Republik Indonesia yang akan datang, Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden akan terus ketemu dengan Idul Fitri sampai tahun 2034 insya Allah. Jangan cuma sekarang saja Idul Fitrinya itu, nanti kita teruskan sampai 2034 insya Allah. Kami mohon maaf lahir batin atas nama PBNU dan pribadi atas segala kesalahan kekurangan. Dan sebetulnya kami yakin bahwa sesalah-salahnya kami ini sudah dimaafkan semua oleh Bapak ini, Ibu sekalian ini. Dan insya Allah ke depan kita akan membangun hubungan kerjasama lahir batin yang lebih erat di bawah naungan, perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kejayaan, kemajuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.